Halo guys, kembali lagi dengan Red Channel. Yuk kita langsung saja gas. Kang Paksin. Setelah Wei Chen menyuruh semua orang untuk mengikutinya, dia pun memberikan semua orang senjata yang dibelinya dari sistem, yaitu pedang sederhana berlevel E. Efeknya sangat mudah rusak dan hanya bisa mengatasi satu atau dua pertempuran saja. Lalu orang-orang pun memperhatikan tulisan yang ada pada pedang itu. Yang mana di pedang itu tertulis Stadion Gym sedang dalam bahaya. Orang-orang pun mengeluh karena kualitas pedang yang mereka miliki sangat rendah. Hal itu pun membuat Wei Chen menangis karena dia telah kehilangan 200 poin untuk membeli pedang itu. Lalu, dikarenakan tidak ada banyak waktu, Wei Chen pun mulai melatih orang-orang itu untuk beberapa teknik dasar yang dia beli dari sistem juga dengan harga 300 poin yang disebut Ningfeng 13 pedang. Ia pun kemudian mencontohkan gerakan-gerakan teknik itu. Ya, orang-orang pun kemudian memulai menirunya dan dengan mudah dipelajari oleh mereka. Ya, lagi-lagi membuat si Wei Chen kecewa karena Wei Chen awalnya berniat untuk sedikit menyiksa mereka dengan latihan teknik itu. Sudahlah, ini juga sudah terlanjur, ujar Wei Chen dengan rasa kecewanya. Di saat dia sedang bergumam seperti itu, lalu tiba-tiba Polwan menghampirinya dengan berkata, "Hei, keterampilan yang kamu ajarkan pada mereka nampaknya sangat kuat. Tolong ajari aku dong." "Hei, kamu adalah satu-satunya di antara kami yang ahli menembak. Mengapa kamu ingin mempelajari cara bertarung jarak dekat?" "Hei, amunisiku habis," jawab Polwan itu lagi. Dan lalu Wei Chen berkata dengan sungguh sangat energik, "Tenang saja, karena aku punya banyak amunisi. Amunisi cadangan untukmu. Aku sudah menyiapkannya untukmu," ujar Wei Chen yang sambil memperlihatkan amunisi di bajunya. Polwan itu pun kebingungan dengan apa yang dia lihat. Apakah dia punya kantong Doraemon? Dari mana dia bisa mendapatkan amunisi sebanyak itu? Lalu Wei Chen menyimpan satu amunisi di kutang milik Polwan itu dan bergumam, 500 amunisi seharusnya sangat cukup. "Hei, kau tak perlu khawatir, singkatnya semua amunisi ini sudah cukup," ujar Wei Chen pada Polwan itu. Lalu plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Wei Chen. "Kemana kamu meletakkannya?" "Mantap," ujar Wei Chen sambil mengangkat jempolnya. Lalu Polwan itu pun dengan banyak amunisi mulai melatih kembali keahlian menembaknya. Wei Chen pun mengajari Polwan itu cara menggunakan senjata dengan benar. Cara memegang, cara membidik, dan menembak semuanya diajarkan oleh si Wei Chen. Namun, ya kebiasaan yang dia punya selalu kumat karena terpesona dengan bukit kembar milik Polwan itu. Lalu kembali membuat dia terkena bogem oleh Polwan cantik itu. Ya, lalu di sela-sela Wei Chen melatih Polwan, seseorang pun memintanya untuk melatihnya juga, bukan malah berduaan dengan wanita. Dan dengan sigap, Wei Chen pun langsung berlari untuk melatih orang itu. Lalu kemudian singkat cerita, semua orang pun sudah mulai menguasai teknik-teknik yang diajarkan Wei Chen. Wei Chen pun puas dengan hasilnya. Lalu tiba-tiba zombie-zombie mulai masuk. Salah satu zombie itu berkata, "Kalian semua keluar dari kelas." Yang ternyata zombie ini dulunya seorang dosen killer, yang dimana setelah dia terinfeksi virus zombie, dia memiliki kepribadian suka menginjak-injak muridnya untuk kesenangan dirinya sendiri dan benci dengan semua siswa yang suka melawan terhadap dirinya. Semua siswa yang melihat zombie itu pun kena mental. Terlihat Wei Chen bergumam, "Guru zombie ini dulunya adalah seorang pemarah. Dan nampaknya para siswa masih memiliki rasa takut terhadapnya." "Hei semuanya, jangan takut," ucap Wei Chen pada semua orang. Seseorang pun berkata, "Dulu guru ini selalu memarahi kami dan menyebut kami semua adalah sampah masyarakat." Seseorang pun dan dengan gagah berani langsung menyerang zombie itu. Namun, dengan mudah zombie itu membuat dirinya terpental. Sial, kuat sekali guru zombie ini," ujarnya yang kesakitan. Zombie itu pun mendekati semua siswa dan mengeluarkan semacam tekanan mental yang membuat semua orang merasa sangat terpuruk. Namun sebelum zombie itu menghabisi para siswa, datang Opai Sensei yang langsung menyerang, menampar zombie itu sampai kepalanya terkilir. "Aku tak mengizinkanmu untuk menyentuh siswa-siswaku," ujar Opai Sensei. Wei Chen yang melihat itu pun berkata, "Hei guru, apa kau telah sadar?" Opai Sensei pun yang baru ngeh di mana dia menggunakan pakaian yang seksi, dia merasa malu dengan pakaian yang dia kenakan.
Namun di sisi lain, zombie guru itu sudah memperbaiki arah kepalanya dan kembali mengamuk dan langsung menyerang Opei Sensei. Lalu dengan cepat Wei Chen berhasil menusuk lengan zombie itu. Namun hal itu tak berefek. Wei Chen yang sadar dengan hal itu pun meminta Opei Sensei untuk membantu menyerangnya. Karena tubuh Opei Sensei sudah diperkuat. Namun dikarenakan Opei Sensei yang sekarang sudah sadar dengan jati dirinya sendiri, dia pun bingung bagaimana dia bisa bertarung, ujarnya. Wei Chen pun bergumam, apa? Dikarenakan dia sudah sadar, dia kehilangan naluri bertarungnya, ujar si Wei Chen. Namun, bam! Sebuah headshot ditembakkan oleh polwan yang sedikit memberi waktu untuk Wei Chen bisa menyelamatkan Opei Sensei. Lalu kemudian Wei Chen pun berniat untuk membuat Opei Sensei masuk pada mode zombie agar bisa membantunya bertarung. Dengan cara mengata-ngatai Opei Sensei dengan kata-kata kotor yang merusak mentalnya hingga bisa memasuki mode zombie. Hal itu pun berhasil. Kau, apa yang kau katakan? Ucap Opei Sensei dalam mode zombinya. Waduh, tubuhnya mulai menjadi zombie karena stimulasi mental. Gumam Wei Chen dalam hati. Lalu dia pun malah terus mengata-ngatai Opei Sensei dengan mengatakan bahwa Opei Sensei adalah perawan tua. Yang jelas itu membuat Opei Sensei semakin marah. Di sela kemarahan Opei Sensei, zombie guru tadi pun mulai menyerang lagi dan dengan gesit Opei Sensei langsung menendangnya. Lalu Wei Chen pun mendekati Opei Sensei dan berkata, mari kita bunuh zombie ini bersama. Namun Opei Sensei malah menyerang Wei Chen dengan menendang si Anton miliknya. Hei guru, maafkan aku atas perkataanku tadi. Ayo habisi dulu zombie itu baru kau bisa menyerangku, ucap Wei Chen. Polwan yang melihat itu pun mengatakan bahwa itu normal untuk Opei Sensei marah pada Wei Chen setelah kata-kata yang menyakitinya yang Wei Chen ucapkan. Lalu singkat cerita, Wei Chen dan Opei Sensei bekerja sama dalam menghadapi zombie itu. Dan tanpa diduga, guru itu pun memimpin pasukan zombie lainnya untuk menyerang. Ya, hal itu pun membuat Wei Chen terkejut. Namun saat melihat pasukan miliknya, ternyata semua orang sedang dalam keadaan tidak bisa bertarung sama sekali. Ya, percumalah Wei Chen melatih mereka semua. Dasar kalian sampah, ujar Wei Chen. Namun hal yang terjadi adalah malah semua orang jadi lebih terpukul dan kena mental karena masih terpengaruh dengan kekuatan mental zombie guru tadi. Ya, di sisi lain terlihat Opei Sensei yang mati-matian bertarung dengan zombie itu. Dan di situasi genting seperti itu, Wei Chen mengeluarkan jurus jitunya, yang mana dia berkata siapapun yang bisa membunuh zombie paling banyak akan mendapatkan hadiah berupa CD milik Opei Sensei. Hal itu pun ternyata berhasil membangkitkan semangat para siswa guys. Dan mereka pun mulai ingin ikut bertarung. Memang ya, itu adalah jurus paling ampuh guys untuk membangkitkan semangat ya, terutama kalian yang nonton video ini. Ya, lalu mereka pun bertarung dengan penuh semangat. Lalu polwan melihat itu pun berkata, hei, apa semua orang di kelasmu itu idiot? Namun si Wei Chen malah berkata, semangat semuanya, jangan pikirkan ocehan polwan itu. Hei, petugas Chen juga akan memberikan CD pada semua orang sebagai hadiahnya. Hei, sialan, kau Wei Chen, ucap si polwan itu. Lalu Wei Chen pun masuk dalam mode serius dan melihat kesempatan lalu seret. Wei Chen pun langsung mengayunkan pedangnya dan berhasil mengakhiri hidup zombie itu. Wei Chen pun berkata, akhirnya bos di ruangan ini sudah selesai. Dengan terbunuhnya zombie itu, Wei Chen pun mendapatkan poin pengalaman sebesar 2000 poin. Tak hanya itu, ternyata semua orang pun mengalami kenaikan level berkat pertarungan ini. Lalu, di saat bersamaan ada suara yang mengatakan, selamat dan halo semuanya, game telah berakhir. Dibandingkan dengan ruangan lain, tingkat kelangsungan hidup kalian benar-benar luar biasa. Tapi jangan dulu bangga, karena ini merupakan awal dari permainan. Yang ternyata suara ini berasal dari penguin yang tempo hari muncul guys. Seseorang pun muak dengan penguin itu, hingga dia langsung menyerangnya. Namun ya, penguin itu hanya sebuah hologram yang tidak bisa diserang. Penguin itu pun berkata, aku adalah makhluk yang lebih tinggi darimu. Jika kamu ingin terus hidup di dunia ini, bekerja samalah dengan semua orang untuk menyenangkan hatiku. Ujian selanjutnya akan segera dimulai. Sementara itu, silahkan nikmati waktu damai kalian. Ya, bagaimanapun aku bukanlah iblis, ujar penguin itu pada semua orang.
"Jangan pergi kau, bagaimana keadaan saudara perempuanku?" Ucap pria itu. Wei Chen pun menenangkan pria itu, namun pria itu marah dan mempertanyakan Wei Chen siapa sebenarnya, mengapa dia lebih banyak tahu tentang keadaan dunia sekarang. Semua orang pun mulai curiga pada Wei Chen, lalu Wei Chen berkata, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kalian ketahui atau kalian pahami, ya salah satunya adalah game ini. Dan aku sudah pernah mengalami situasi seperti ini. Tanpa aku, mungkin kalian telah menjadi zombie sekarang. Dan sekarang, apa kalian membayar penyelamat kalian dengan cara seperti ini? Lalu pria itu pun dan semua orang meminta maaf setelah mendengar kata-kata Wei Chen. Mungkin keluarga atau kerabat kalian tak seberuntung kalian dan sekarang mereka cenderung menutup telepon atau menjadi pasukan dari para zombie. Hei, kau tega sekali mengatakan itu, ucap salah seorang pada Wei Chen. Ya, walaupun game ini sangat berbahaya, tapi tak terhitung manusia di luar sana yang masih hidup dengan aman. Dan begitu pun dengan zombie yang ada di luar sana, yang tak terhitung juga. Tetapi untuk sekarang, hidup adalah yang paling penting. Dan mungkin kalian bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarga kalian jika kalian semua percaya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan kalian semua tetap hidup. Ujar Wei Chen pada semua orang. Polwan yang melihat itu pun bergumam. Ah, jika orang ini serius, dia terlihat sangat tampan. Lalu si Wei Chen berkata lagi, hei, ngomong-ngomong ada satu hal lagi yang lebih penting. Yang membunuh zombie paling banyak, kemarilah dan ambil hadiahnya. Aku, teriak orang-orang yang mendengar pengumuman itu. OP Sensei yang mendengar itu pun langsung mengulti Wei Chen. Ah, aku tarik kembali ucapanku, ucap polwan itu. Lalu kemudian singkat cerita setelah misi selesai, area di sekitar menjadi area yang aman. Tingkat keamanan tingkat D, dan level keamanan tertinggi di zona keamanan akan secara otomatis ditunjuk sebagai pemimpin zona aman yang ketat. Setelah itu, Wei Chen bisa menerapkan strategi pembangunan secara perlahan, ujar sistem pada Wei Chen. Polwan pun bertanya, apa yang dimaksud dengan zona aman? Apa kita sekarang sudah aman? Tidak juga. Di dunia yang sekarang ini, sebagian wilayah sedang dalam bahaya. Hanya beberapa area yang bisa jadi zona aman. Dengan begitu, zombie takkan bisa membobol pertahanan zona aman. Ini juga memberi pemain untuk bernapas sebentar. Jadi, selama kita tetap di sini, apakah kita bisa aman? Tanya yang lainnya. Dan seseorang berkata lagi, aku khawatir itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Sumber daya di sini sangat terbatas. Jika habis, kita akan menemukan jalan buntu. Ya, itu benar, jawab Wei Chen. Dan juga tidak hanya itu, jika penghalang zona gagal, mengakibatkan invasi zombie dan semuanya yang ada di dalam zona ini juga tidak akan mendapatkan perlindungan. Ya, jadi gini guys ya, saat berada di zona aman dan kehabisan sumber daya, nantinya kan pasti ada seseorang yang keluar untuk cari makanan. Dan di saat mereka nyari makanan dan gagal atau mati atau tertangkap zombie, maka zona pertahanannya juga mulai sedikit demi sedikit hancur dan mengakibatkan invasi zombie gitu guys ya. Lalu si Wei Chen pun dengan pede berkata, namun dengan adanya pemimpin sepertiku yang tampan, cerdas dan berbakat, aku akan mengarahkan kalian untuk membangun area yang aman dan melindungi keselamatan semua orang. Orang-orang yang mendengar itu pun mulai ragu pada Wei Chen. Lalu Polan pun berkata, ya walaupun kau seorang idiot, tampaknya kami hanya bisa menuruti perintahmu untuk sementara ini. Dan si Wei Chen pun membelai dagu Polan itu berkata, bagus sekali kekasihku, datanglah ke kamarku pada malam hari dan beri aku kesenangan yang luar biasa. Ucapnya yang memanfaatkan keadaan. Sialan emang orang ini guys. Ya jebret lah, kena bogam lagi dah si Wei Chen ini. Maafkan aku, lebih baik kau mati saja, ucap polwan itu. Lalu beberapa hari kemudian terlihat di suatu tempat ada seorang ibu dan anaknya yang sedang dikejar-kejar zombie. Terlihat siluet seorang pria yang sedang duduk di atas dinding. Dan kedua orang itu pun menemukan jalan buntu. Mereka pun sudah pasrah dan ibu itu berteriak, tolong selamatkan aku. Dan ya, Wei Chen pun datang dan membantai semua zombie itu dan menyelamatkan dua orang yang tadi sedang dikejar zombie. Ibu itu pun yang melihat Wei Chen pun terkejut. Kamu? Ya, nampaknya orang ini mengenal Wei Chen. Hehehe, halo. Timpal Wei Chen dengan wajah jeleknya guys. Dan menutup video ini. Ya guys, ini tuh adalah video terakhir mungkin ya untuk komik ini.
karena untuk kedepannya menunggu updatean chapter selanjutnya. Oke guys, ditunggu chapter selanjutnya, semoga cepat-cepat update dan bisa kita lanjutkan ceritanya.